Rakyat marah dengan KPK yang terkesan pro Anies kontra Jokowi. Ya begini, kalau terkait dengan pemeriksaan, saya kira siapapun yang terkait dengan kepentingan untuk diperiksa bisa saja diperiksa. Tetapi kalau dikaitkan dengan diri saya, kita paham bahwa di KPK itu kan harusnya kita paham orang-orang berintegritas ya. Ketika kemudian ada yang mengatakan bahwa saya bisa mengatur semuanya, artinya orang itu ingin mengatakan bahwa di KPK orang yang tidak berintegritas. Saya kira dia salah. Yang kedua, di KPK itu ada pembagian tugas. Ada pembagian tugas, di penyidikan pun ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri. Yang masing-masing itu tidak saling mengetahui kasus yang ditangani yang lain. Kok nggak berhenti-berhenti ya, walaupun Formula E sudah sukses, tapi sepertinya diincar terus ya. Apakah akan dijadikan tersangka menjelang Pilpres agar tidak bisa menjadi calon atau dijagokan oleh partai politik? Wallahu alam. Tapi bisik-bisik tetangganya, ya begitu itu, bisik-bisik tetangganya ya. Jadi yang ditersangkakan nanti Anies, Ganjar ya, bisik-bisik tetangganya. Tapi wallahu alam sekali lagi. Gambar yang menjadi gambar unggulan ini adalah gambar yang diambil saat rakyat marah kepada KPK, terkhusus kepada Novel Baswedan. Sepupu Anies yang terus-menerus memojokkan Presiden Jokowi soal aksi penetesan menyiram air keras ke mata Novel yang katanya merusak mata. Dari awal rakyat Indonesia sudah curiga KPK ini tebang pilih. Organisasi anti rasuah yang sebenarnya sebentar lagi harus dibongkar dan dibubarkan ini sudah mempertontonkan keberpihakannya kepada DKI Jakarta yang ada di bawah Bang Anies Baswedan yang namanya jangan disingkat. Selengkapnya, kasus-kasus yang kecil dibesar-besarkan dan dianggap sebagai tindakan kriminal yang gak berat, nilainya mentok paling miliaran, tapi kasus-kasus yang besar jelas-jelas ada di depan mata, didiamkan. Makanya rakyat sudah melihat dan berpendapat juga dari awal bahwa selama masih ada Novel di sana, jangan harap KPK bisa urus DKI. Kecurigaan ini sudah disuarakan oleh banyak orang, jangan sebut biaya buzzer mereka, tapi mereka kebanyakan buzzer yang gak rela uangnya dikelola dengan tidak jelas sampai-sampai keberadaannya gak jelas. Coba lihat saja uang Formula E yang sudah diisi ratusan miliar. Formula E-nya gak jadi tapi uangnya sudah hangus. Nanti DPRD juga sepertinya kurang berniat untuk mencari tahu keberadaan uang itu. Apa jangan-jangan sudah dinikmati bersama-sama, Formula E gak jadi lalu uangnya jadi kurung, jadi menguap begitu saja. Lalu selain didiamkan DPRD, didiamkan KPK. Banyak rakyat di luar Jakarta kasihan sama warga DKI Jakarta yang bayar pajak mahal-mahal, tapi hak-haknya tidak terpenuhi. Kemaslahatan buat mereka tidak diperdulikan, yang bisa malah bukan kemaslahatan tapi permasalahan. Coba bayangkan saja di daerah-daerah lain banjir sebentar lalu pasang surut, sedangkan di DKI dipolitisir sampai 24 jam ada yang lebih. Lalu tidak surut, setelah pasang surut pun harta benda langsung tidak ada harganya karena furnitur terendam, berlapis-lapis, ikan koi lepas, dan sebagainya. Hak rakyat di DKI Jakarta untuk bebas banjir tidak didapatkan dan akhirnya si Anies licik Baswedan ini malah keluarkan anggaran 1 triliun rupiah untuk bereskan banjir di tahun-tahun terakhir kepemimpinannya. Ya sudahlah, malang betul memang nasib warga DKI yang dipaksa pilih Anies karena tahun terakhirnya, kayak SBY. Lagi-lagi KPK diam dan tidak banyak bicara tentang potensi penyelewengan dana di DKI Jakarta yang terlihat luar biasa besar ini. Ternyata ketua KPK juga tidak banyak yang bisa melakukan apa-apa. Dewan Pengawas KPK juga diam-diam baik. Orang bisa jadi bertanya-tanya soal integritas KPK kalau begitu. Juliari Batubara dan Edi Prabowo yang korupsi miliaran diciduk dan malah ada yang keluar bahwa Novel Baswedan jadi pahlawannya. Pun kasus Juliari juga nggak jelas, karena lucu banget KPK terungkap. KPK tangkap Juliari atas dugaan korupsi bansos, tapi barang bukti sampai sekarang masih dicari. Kantok.